Game yang kelima bisa saja menjadi akhir dari Grand Final pula. Jadi langsung saja untuk itu semua, mana suaranya? Full house. Nice pick 2. Gak sepi ya? Hah? Gak sepi kan? Sapi. Gak. Penuh. Perasaan soal mulu. Makanya. Tapi ya untuk landing Lutfi ini yang dari kemarin. Bahkan ketika Onyx menang gak jarang loh Lutfi lampu-lampu tuh jadi MVP. Yap. Tapi sekarang lepas dan dipakai. Gue penasaran sih masih tajam kah? Atau ya draft yang resiko wait Arvi. Oke. Arvi hampir Arvi. Namun Sans di tempat yang berbeda terus mengatakan damage-nya pula. Iya. Mereka coba untuk bermain kasar di early. Tapi mereka gak punya assurance late game loh. Yang tadi udah dibahas juga sama para panelis kita. Yep. Susah sebenarnya untuk late game. Tapi dari awal mereka harus make sure Buset. mereka galak. Ini Alek sama Kiboy coba berantem berdua di Reaper tuh. Oh, Becek dari tadi. Hehehe. Dijume menjadi korban satu terakhir first blood. Menjadi milik dari Sans. Dan mereka masih berusaha untuk bisa mendapatkan lagi. Korban yang kedua. Kembali Onyx mulai mendominasi early game. Itu dia lagi-lagi mid lane. Mungkin memang harus sedikit direm nih dari Alter Ego. Karena pressure dari Onyx. Bukan hanya dari Sans-nya. Kiboy pun siap hadir. Ya, andai Kiboy kurang, Kairi yang hadir. Oke, sementara itu sekarang Kairi sudah siap untuk bisa mengamankan lava golem yang dimiliki pula oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Dan Alek hanya bisa melihat dari kejauhan. Masalahnya ini lagi-lagi ya kita lihat di 2 game terakhir. Ketika Onyx pegang temponya. Itu berat banget langsung untuk Alter Ego. Waduh, oke. Galak juga tapi Arvi ya. Iya. Coba dimajuin lagi dan turtle yang pertama. Alter Ego mereka harus make sure ini untuk mereka. Yep. Sementara itu, 4 player sudah mulai berkumpul cuman source damage-nya ini ditarik. I'm offended tadi sudah tercipta. Namun Kiboy dengan sepatu migration tadi masih sempat kabur dan juga mengamankan diri hanya sekarang. Kairi malah menjadi saya sebutan begitu mengerikan. Brave Fighter dikeluarkan Lutfi. Melingkar bola. Sementara Kiboy tertangkap basah di belakang. Masih ada dodge, immune juga dan akhirnya turtle pertama. Somehow Onyx mereka yang ambil. Wow. Oke. Itu dia turtle yang pertama. Menjadi milik dari Onyx. Arvi dan juga Skylar kita nggak tahu nih kapan berakhirnya kalau gini-gini terus nih. Itu dia. Mereka mungkin akan ada di ganking nanti baru unggul. Atau mereka tinggalin bawahnya mereka potong dan jalan. Tapi assassin loh. Lawan tank jungle. Di turtle pertama mereka unggul. Ini menjadi early game yang diimpikan. Sama semua user assassin. Yap. Sementara di Remit terlihat 2 player, 3 player Yazuke. Ini harus hati-hati sama Kiboy sih. Mana gak ada lagi Purify kan mereka. Tapi jujur dilompatin udah auto aja ngangkat ini Lip. makanya siapapun juga bisa ditembak gitu kan. Emang kalau ngomongin burst nggak banget Pak ya. Iya. Dan kalau dibalikin nih The Way of Dragon dari Alek. Ini nggak ada yang burst juga. Iya. Jadi nih mereka ya udahlah. Kita lihat nanti bagaimana follow up-nya. Mereka harus main lebih kasar tadi di awal. Mereka unggulin itemnya, unggulin levelnya. Baru mereka bisa enak nanti scaling ke late gamenya. Dan itu dia ada sepatu yang migration. Juga final requiem. Sebuah damage langsung dihasilkan dan masuk ke dalam tubuh dari Alek. Alek down. Kiboy masih berusaha untuk bisa kabur. Namun sekarang San masih bisa menghantarkan damage dan juga memberikan backup terhadap Kiboy. Kiboy bisa saja lompat dengan satu sepatu migration lagi dan masih ada damage yang mereka bisa hasilkan. Ditangkap. Dan itu dia. Yazuke menjadi korban. Seperti yang sudah terpredik. Itu dia dimakan. Dan Kiboy memang menjadi korban. Tapi ini totally worth it. Pertukaran ke arah jungle. Baxia. Yang kita kadang-kadang untuk unggul early-nya ternyata gagal mendominasi. Enak banget kan. Mereka punya waktu yang lama sampai cooldown dari Spatel Migration balik lagi Lip. Sampai Quad Shadow ada lagi. Sampai Quad Shadow ada lagi ya lompat lagi lah. Masa yang gak lompat? Dipegang habis-habisan sama Sans. Dan ya kita akan lihat nih, ketika Onyx udah mendominasi, ingat 2 game sebelumnya. Alter Ego gak berkutik sama sekali. Yap. Namun sekarang coba lihat pergerakan dari Alek. Sneaky Piki mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah satu player tapi terlihat dari map di mana follow up damage-nya. Gak ada. Arvi, dia udah jadi Oracle sebetulnya. Dan Arvi di tempat yang lain ditembakin oleh San sakit banget. Itu ketempelan kayak gitu siapa yang pengen sih? Itu dia. Masalahnya sakit juga damage tapi set up turtle dilakukan Alter Ego akan coba. Oke, Brave Fighter, Lutfi menjadi orang terdepan dengan pedang yang sangat besar sekali. Apa yang akan terjadi? Turtle-nya berhasil diamankan oleh Kairi yang pertama kembali terpecah di dalam air
Migration. Valor Requiem semua dikeluarkan. Bahkan sekarang tersenggolnya. Dan juga Yoyo bisa begitu menyakitkan. Ada Arfi yang menjadi korban. Bahkan Dinonya masih berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Guna untuk bisa mendapatkan ke arah daerah jauh lebih aman tapi terlalu sulit. Turtle dan point kill diungguli lagi-lagi Onyx. Masih mendominasi bahkan sekarang Invade Jungle. Yasuke mencoba untuk bisa menabrak. Sansa masih bisa mundur. Tapi Kiboy yang kembali menjadi korban. Ya tetap Kiboy ya. Pertukarannya tetap di Kiboy. Kairi aman banget. Aman banget. Hanya mengejar kayu tadi tuh ya. Itu dia. Dan andai kena Wave Dragon yang follow Give tadi loh. Yap. Pasti masih bisa gerak juga. Tarat hancur. Scalar juga dominasi semua lane. Didominasi coba tabrak ke arah Ludwig. Oke, Ludwig Brave Fighter-nya langsung ditendang The Way of Dragon. Apa yang akan terjadi? Akankah Ludwig bisa bertahan? Karena sejauh ini Ludwig sudah tidak kuat lagi. Berhasil ditumbangkan memang. Tapi mid terbuka. Kiboy naik ke atas. Tengah ditutup. Wah, pertukaran yang tidak adil lagi-lagi Onyx. Oke. Mereka unggul. Sementara sekarang Kiboy sendirian di dalam outer yang ada di bagian atas dan Alex sudah memantau di area belakang. Ada satu spatial migration dan selesailah sudah Kiboy untuk keempat kalinya. Tapi purple buff berhasil diambil oleh Kairi yang semakin kaya akan nutrisi. Tapi ini the best thing sih yang bisa dilakukan. Dan Loh. MPL ID Extremer. Wehey. RR7. Ada Cadera, ada Yuka, sama ada ini Michelle. Rame ya? Ah mantap, Rame banget itu. rame. Langsung ya kalian bisa langsung kunjungi juga nih. Channel official di stream MPL ID. Ini gimana ya? Bentar nih. Yang satu damage-nya ada, yang satu... yang satu damage-nya gotong royong, Pak. Bentar gini. Takutnya musyawarah menuju mufakat nggak ketemu-ketemu nih. Ketemu Pak. Tadi di atas. Oke. Masalah gini. Oke. Sekarang masih bisa. Tapi apa kabar 2 menit lagi dan Yap, Kiboy. itu dia. Ada satu lagi. Pergerakan Jet Kundo tadi yang connect karena beberapa player. Dan sekarang Alek malah menjadi korban. Ada satu lagi pergerakan lewat. Skypierce sudah diamankan oleh Kairi. Sementara Kairinya pun menjadi korban. Dan ini menjadi sebuah keuntungan yang bisa diamankan oleh Alter Ego Momentum. Bisakah mereka ambil Lim? Harusnya bisa. Atau mereka jawabannya harus bisa. Karena turtle yang diamankan sekarang akan menjadi gold. Oke. Dan Kiboy kembali menjadi korban tapi San tahan deltinya mengantarkan damage per second begitu mengerikan. Yasuke mundur lagi. Ya, goldnya mulai ketarik Onyx. Hati-hati Onyx sedikit melepas temponya dan Skylar ditempel oleh Arfi. Damage dari Skylar sama regennya Arfi ternyata belum nutup. Yap. Dan yang jadi masalah tadi pertukaran terhadap Kairi. Apapun yang terjadi itu nggak worth. Nah, nggak ini boleh dia. sama sekali Kairi. Dan sekarang Kairi langsung saya dipush habis-habisan. The Wave Dragon. Tapi ternyata follow up damage-nya pergi Alek. Hampir saya menjadi korban. Alek yang tertinggal dan selamat untuk kali ini. Masih ada flicker. Ngelepas dari shadow kill tadi untungnya Alek nggak nempel. Dan ya Orange Smash masih bisa diambil juga. Dan sekarang temponya akan sedikit turun Onyx. Mereka sadar sekarang oke gak bisa. Kita gak bisa gas terus nih. Ini 3 tanknya. 4 bahkan sama Nino. Yep. 3 player di area mid. Kiboy memantau dari kejauhan. Skypierce. Ini Kiboy udah jadi atlet lompat jauh deh tadi Lim. Bener dah. Iya flickernya Bentar juga lagi atlet cooldown. lompat indah nih dia kalau montage nih. Masalahnya gini loh. Bayangkan kalau Hijume kena. Sumber damage-nya dari mana? Ya. Satu-satunya yang bisa nge-damage sekarang Hijume. Oke. Tapi tenang. Nino ada Hunter Strike juga. Yap. Mundur. Yasuke balik arah. Sekarang mereka bisa unggulin dari segi jumlah sih. Dan targeting dari Kairi. Sekarang udah lumayan sulit karena nggak gampang. Kiboy. The Wave Dragon berhasil mendapatkan ke arah Kiboy. Tapi Kiboynya masih bisa flicker ke tempat yang berbeda. Kiboynya pun masih berhasil selamat hanya saja untuk sekarang. Arfinya masih berjuang untuk bisa menyelamatkan dirinya. Tapi Shadow Kill-nya tadi langsung terpecah damage-nya. Kurang. Hampir. Phantom Shuriken yang membuat pergerakan dari Arfi dihentikan. Tapi Kiboy langsung dikejar. Ada Dora Wolf King tadi udah langsung teriak Spatial Migration. Langsung yang dibalaskan. I'm offended. Dan membuat Skylar tumbang. Maka tuh sekarang Satya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Ada Brave Fighter lompat ke arah depan. Sementara Alexia menendang satu Wave Dragon. Akan ada follow up damage. Kiboy-nya down. Alexia masih bisa selamat. Tapi tidak untuk Antek Lava. Dan di tempat yang lain Kairi. San silang. Kairi untungnya masih selamat dan Nino flicker. Offensif. Alter Ego masih punya harapan. Mereka mengejar ketertinggalan gold yang sangat-sangat jauh tadi. Sekarang Lord terbuka dan gak bisa dikontes harusnya. Karena gak cukup dari waktunya. Gokil.
Masih ada semangat yang begitu membara, mereka belum selesai, Lim. Masih ada momentum yang bisa diciptakan oleh Alter Ego untuk membalaskan beberapa round sebelumnya. Masih bisa. Masih ada harapan 1000 gold sekarang. Tapi kalau kita bahas defense, Onyx ini kuat loh. Mereka bawa Kimi dengan spam, dengan damage yang untuk clear wave minion itu sangat-sangat mudah. Loh, batuk loh. Ada Kaget. Lord Dustin rupanya. Woi, Ya batuk. Batuk. Lagi 2. Lagi Sama. tiga. Sama. Tuh gue hitungin loh. Oke. 4, gue hitungin loh. midnya 5. ketangkap Hijume. Oke, dari sekarang ada shadow kill. Sebenarnya Hijumenya down. Hilang lagi momentum yang sudah diamankan tadi oleh Alter Ego. Kehilangan Hijume. Ini yang tadi skenario sempat gue bahas Lung. Gimana kalau Hijume yang ditarget dan Hijume yang hilang? Yap. Itu pasti berat banget. Lordnya nggak bisa ditempel. Midnya pun berhasil di buset. defense. Ya ampun Bang Ganteng. Dadah. Halo Bang Ganteng, bisa deh. Aduh gak fokus jadi. Iya jadi gak fokus saya. Tapi Lord berhasil di-clear. Buset. Full house. Katanya sepi. Katanya sepi. Ternyata tidak. Iya. Ternyata full house. Iya. Langsung ya. Dan ya balik lagi Alter Ego. Kehilangan Hijume. Ya. Ini jadi masalah serius. Mereka harus jaga Hijume apapun caranya. Gak boleh sampai kena Quad Shadow. Gak boleh sampai kena initiate dari Keyboy. Jadi masalahnya ada 2 nih. Tapi menurut gue karena depannya ada 4. Itu bisa. Itu possible. Yep. Hei, Keyboy tertangkap basah. Keyboy tadi. Sepatan migration dan sekarang Skylar. Akankah masih sempat mereka untuk bisa membalaskan keadaan kan untuk sekarang. Terlihat dengan sebuah pergerakan dari Kirsten Cole yang memang langsung dikeluarkan pula. Tapi di bagian bawah ini turretnya bisa saja mereka hancurkan dan Narvi pasang badan. Wah ini kitingnya Onyx sih gak main-main loh. Mereka bisa tarik ulur sedemikian rupa. Sampai mereka nggak kehilangan member sama sekali. Kayak konsil inisiasi yang dilakukan Alter Ego semuanya gagal. Yap. Tapi ya Keyboy tadi yang buying time lama banget. Dengan adanya spatial migration, dia ada Field Requiem untuk immune. Jadi banyak banget di kendala yang harus dihadapi Alter Ego. Ya Keyboy kaburnya juga harusnya masih enak ya. Dia sepatu migration, bayangan bisa keluar, dia masih punya flicker juga. Iya. Ya itulah tadi makanya kitingnya juga masih bisa dilakukan. Immune-nya juga. Dia lah yang paling possible untuk melakukan hal tersebut. Lebih ke harus dia sih. Karena kalau nggak dia siapa lagi? Mungkin Skylar lah salah satu yang bisa juga. Dan itu dia ada sebuah lagi. Keyboy. Sepatu migration, Pailo Adikwa yang bisa ke Kairi. Mendapatkan langsung pergerakan Alex. 1 player. Lenyap seketika, Yasuke baru hadir. Itu dia kan, tiba-tiba Onyx mereka yang ngebuka tanpa flicker Keyboy. Mereka bisa pegang kendalinya, mereka pegang temponya untuk landing jauh. Arvi Buset, masih bisa seharusnya. ini robot langsung disamperin nama lapu-lapu. Tapi tetap akan lama sih kalau memang mau dikomit pun. Gua rasa space yang diberikan sama Arvi bakal lumayan. Aduh, enak banget nemplok dah. Hah? Oke, itu nemplok. Iya bener ya. Iya. Kayak Lord ditemplokin terus Ya, nih ini sama kayak Kairi. Lord nih ditemplokin kayak begini nih, oke. Sementara Yasuke sudah memantau dari kejauhan. Kairi level 15, Yasuke Arvi. sesaat lagi. Pailo Adikwa. Arvi down. Kembali mereka kehilangan 1 player, kuantitinya kurang. Namun sekarang ada Yasuke yang menabrakkan diri tadi ke arah Skylar. Mereka mencoba untuk bisa melakukan team fight dan juga mengganggu estimasi waktu di area Lord. Ini goldnya sama nih, possible banget untuk melakukan kontes walaupun Diam-diam itu dia sepatu migration yang tadi langsung lompakan ke depan, setidaknya masih ada efek sisi yang bisa diantarkan. Sebentar sekali lagi Jumi langsung terpisah di tempat yang berbeda. Ada 1 lagi, Shadow Kill yang udah langsung dikeluarkan dan tidak ada yang tumbang kembali. masih selamat Alter Ego ataupun Onyx. Namun Lord sekarang terbuka. Onyx mereka bisa setup ke arah Lordnya. Alek memang spawn. Alek memang bisa buka vision tapi gak banyak yang bisa dilakukan Alek. Yasuke Yap. Alex siap hadir, tapi Lordnya Nggak bisa. akan langsung diamankan. Dan sepertinya akan ada pertempuran kayak akan dilakukan oleh pemain dari Alter Ego. Ini kalau ada konsil nih bisa nih, oke. Belum. No, bukan pilihan yang bagus untuk maju. Alter Ego, mereka memilih untuk defense. Goldnya nggak banyak nih. Lagi-lagi bisa gue bilang ini bisa dibalikin. Entah itu Onyx, entah itu Alter Ego. Ya, Karena ya dengan Lord sekarang momentum ada di Onyx. Apakah Lord ini bisa menjadi Lord yang bahaya karena masih ada inner turret dari semuanya. yap. Oke. Waduh. Ada Opal nih. Kok? Siapa yang melepaskan Opal untuk datang ke sini? Hei. Kodelwin. Tapi ya Lord akan dikawal nih. Dan push memang nggak possible karena atasnya udah di clear. Yap. Tapi Lord di bagian bawah harus difokusin dulu. Dan ini nih, Lordnya ini loh.
Bagaimana cara mereka untuk bisa mengacungkan dengan sangat cepat. Tapi Ludwig ketahuan posisinya. Ada satu brand fighter langsung dikeluarkan mungkin. Sesaat lagi Spartan Migration akan langsung bisa menunjukkan ke depan. Tapi pertama mereka berhasil menang. Dan itu dia. Spartan Migration dari Kiboy. Kembali membunuh. Dan juga mendapatkan sebuah momentum yang begitu mengerikan. Onyx dengan Lordnya masih ada mid dihancurkan dan mereka gak mau mundur sama sekali. Oke, Lord sudah menghilang. Satu base turret di area mid dan juga di area bawah sudah selesai pula. Hanya ada 4 player. Kerside call-nya pun tadi mengikat karena 2 player. Tapi web minion telah hilang. Mereka fokus ke top lane, tidak buru-buru. 3000 gold keuntungan yang nyata. Onyx, Kiboy lagi-lagi Kiboy. Selalu ada momentum. Inner turret hilang dan base turret mereka masih aman yang top lane. Satu-satunya Alter Ego masih bertahan. Walaupun di ujung tanduk. Wah, pertahanan terakhir dari Alter Ego hanya ada satu base turret di bagian atas. Dan hanya ada itu. Oke, Winter. Sementara rumput mereka sekarang semakin sedikit, Lim. Itu dia. Dari tadi Kiboy, perih banget. Mulai tegang nampaknya. Outer Champs, Sonic. Keduanya sama-sama menunggu. Harap-harap cemas. Dari segi item kelihatan nih memang dari Hayabusa unggul jauh banget sih. Karena memang Hayabusa juga kan farmingnya lebih cepat. Ya. Satu item lagi, Endless Battle. Full item. Cukup hening seperti yang Nice Pick 2 ya. Deg-degan kah ini semuanya? Harap-harap cemas. Harap cemas. Kita lihat sesaat lagi seperti apa momentum yang memang bisa diciptakan oleh masing-masing tim. Suns yang dari tadi menjadi masalah. Dan fun fact by GoPay, perjalanan panjang dengan total 506 game yang telah dijalani di MPLI di Suns. Mencatatkan waktu bermain hingga 146 jam. Oke, ada satu quad shadow tadi. Alex masih bisa selamat. 13 detik menuju ke arah Lord selanjutnya dan mereka harus jauh lebih aware lagi. Namun sekarang kesempatan untuk Onyx. Akankah mereka bisa mendapatkan momentum seperti sebelumnya? Harusnya bisa sih. Dapat point kill sebelum ada objektif Lord kayak gini. Tapi ini bener-bener tempo dipegang Onyx. Memang goldnya nggak separah di game sebelumnya. Ya. Tapi lihat Alex. Itu dia Alex mencoba untuk bisa masuk tapi ya ada satu lompatan tadi yang memang sudah dikeluarkan dan bisa digocek. Terbaca ya tadi, sedikit terbaca. Oh Arvi, no Arvi. No Arvi. Kembali mereka mendapatkan momentum Lim. Lagi-lagi disisain 4 member saja. Dan mereka akan susah untuk melakukan kontes. Vision belum terbuka. Kiboy ada flicker. Itu yang harus digarisbawahi. Dan Lord sepertinya akan dilepas. Oke. Lord sepertinya akan dilepas, akan direlakan, akan diikhlaskan. Dan seperti apa defensif dari Alter Ego itu ya. Yang akan kita lihat sesaat lagi. Ini dia final push. Lagi-lagi kita hitung dari high ground defense. Mereka punya Hijume. Final push kah? Harusnya. Karena perbedaan 4000 gold Lordnya akan jadi sangat bahaya. Yap. Dan Winter Crown, Skylar juga udah Winter. Oke. Dua Winter ternyata. Nice Pick 2 akan menjadi saksi. 873.000 orang di channel MPL juga akan menjadi saksi. Kiboy! Akankah satu pergerakan yang begitu indah lewat Spartan Migration. Lagi-lagi Kiboy tanpa flicker. Masih ada flicker dari Kiboy, berarti sekarang Lord hadir di arah mid lane. Dan Oke. Onyx siap untuk menabrak Alter Ego. 4 player saja harus menghadapi satu Lord dan juga 5 player dari Onyx. Tapi baru saja melihat Alex akan mencoba untuk bisa maju. Ada berapa yang dari keluarga sebentar Yasuke. Langsung aja. Sebentar Alex akan kehilangan kuartal sesaat lagi. Tapi Bestia. Dan Onyx kembali menjadi juara. Dan untuk kali ini kembali Alter Ego gagal mengukir sejarah. The Dream Team become a champion. Onyx gelar ke-7 demi M7 kembali ke tahta sang juara.